Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk ibadah kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Silakan Bapak Ibu membacanya di rumah masing-masing. Saya hanya membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar, itu berarti kita melihat namun tidak tahu apa-apa. Kita mendengar namun tidak mengerti apa-apa. Itulah gambaran yang Yesus sampaikan tentang bagaimana respon kebanyakan manusia dalam menanggapi, meresponi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Mendengar, tetapi seperti orang tidak mendengar, karena tidak mengerti apa-apa, tidak mempengaruhi sikap dan perilaku dari kebenaran firman Tuhan yang didengar. Melihat, tetapi tidak melihat, karena tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Apa yang dilihat tidak mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini Yesus sampaikan dalam rangka ia menjelaskan bagaimana tipe, kategori dari orang-orang atau siapapun, termasuk saudara-saudari dan saya, saat berhadapan dengan mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar taburan benih firman Tuhan yang disampaikan. Sebelumnya Yesus menjelaskan, paling tidak ada 4 kategori, 4 jenis kelompok orang dalam menanggapi, meresponi tentang kebenaran firman Tuhan yang didengar. Yang pertama Yesus sampaikan, ada benih yang tumbuh di pinggir jalan, tidak sempat bertumbuh, apalagi berbuah, karena kemudian diinjak orang atau burung memakannya. Yang artinya orang mendengar firman Tuhan, tetapi oleh pengaruh-pengaruh apapun yang ada di sekitarnya, termasuk dorongan kedagingan, sehingga firman Tuhan tidak berarti apa-apa dalam kehidupannya. Lalu kelompok yang kedua, seperti benih yang tumbuh di atas batu, tumbuh sebentar, kemudian tatkala muncul terik matahari, ia mati dan layu. Begitu juga dengan orang dia mendengar kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mampu mengerti apa-apa dari kebenaran firman Tuhan karena persoalan pergumulan yang dihadapi di sekitarnya. Lalu yang ketiga adalah kelompok benih yang tumbuh di semak berduri, mendengar, menerima dengan gembira, namun tatkala berhadapan dengan kekhawatiran, persoalan pergumulan yang membuat dia cemas, khawatir, panik, dan takut, firman Tuhan tidak berarti apa-apa, tidak mampu mengubah, tidak bisa menguatkan hidup siapapun dia. Dan kelompok yang keempat, ini idealnya yang harus dimiliki oleh saudara-saudari dan saya, yaitu benih yang tumbuh di tanah yang subur. Tatkala mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
sengaja hati kita meluangkan waktu terbaik. Ada banyak kesibukan kita, ada banyak kegiatan kita, tetapi saat kita harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sengaja meluangkan waktu, mengambil waktu, menyisihkan waktu di tengah kesibukan. Ada banyak godaan cobaan yang membuat kita mengatakan, nanti dulu, masih banyak yang lebih penting. Ibadah tidak penting, firman Tuhan tidak penting. Yang penting adalah agenda rencana yang sudah tersusun dengan rapi. Belum lagi berhadapan dengan kemalasan, rasa bosan, rasa jenuh, dan seterusnya. Sehingga kita seakan-akan untuk yang lain selalu ada waktu, tetapi untuk beribadah, untuk doa, seakan-akan kita tidak punya waktu. Untuk yang lain kita rela menghabiskan berhari-hari, tetapi untuk ibadah saja 1 jam itu sudah terasa sangat lama sekali. Itu juga berhati-hati. Hendaknya kita laksana benih yang tumbuh di tanah yang subur. Waktu memang sengaja kita kondisikan, bahkan kita merasa waktu untuk Tuhan adalah waktu yang sangat bahagia, yang sangat kita nanti-nantikan. Kita tunggu-tunggu kapan waktu itu tiba. Kita tidak sabar menunggu hari Rabu, ibadah jemaat GKI Pintu Elok Pontianak, karena kita rindu untuk datang kepada Tuhan, beribadah bersama keluarga, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu berarti saudara-saudari dan saya termasuk orang yang hatinya seperti benih di ladang yang subur, di tanah yang subur. Sengaja kita persiapkan hati kita, waktu kita, kehidupan kita, sengaja kita siapkan terbaik untuk Tuhan. Itu yang sebenarnya Yesus inginkan. Namun sayang sekali, ada banyak dari 4 kategori, hanya 1 saja yang termasuk yang Tuhan inginkan. Hanya 1 kelompok saja orang yang sengaja mempersiapkan hati dan pikirannya, waktu terbaiknya, keadaan terbaiknya untuk datang kepada Tuhan dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 3 kelompok lainnya adalah di tepi jalan, di tanah berbatu, dan di semak duri. Itu sebagian besar, kebanyakan orang termasuk dalam kategori sikap hati yang demikian. Tapi saya percaya saudara-saudari dan saya termasuk orang dalam kategori tanah yang subur, yang siap sedia untuk menerima benih firman Tuhan ditaburkan. Dan terlebih, kita bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Ada perbedaan orang yang mendengar dan mendengarkan. Bagi orang yang mendengar, telinganya menerima bunyi suara, tetapi dia hanya berakhir pada pendengaran. Tetapi orang yang mendengarkan bunyi suara firman Tuhan yang ia dengar melalui telinganya, itu kemudian dia cerna, dia pahami, dia resapi, dia hayati, dia yakini, dan itu kemudian mengubah pandangan hidupnya, mengubah sikap dan perilaku hidupnya. Dan jelas, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa yang sering kita dengar itu menentukan siapa kita dan menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Apa yang sering kita lihat akan menentukan siapa kita sesungguhnya dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita selanjutnya. Bayangkan jika saudara-saudari dan saya sering mendengar dan melihat tentang karya Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan, kekuatan, dan petunjuk dari Tuhan yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, maka diri saudara-saudari dan saya adalah sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Maka apapun yang akan kita lakukan selanjutnya melalui tutur kata, sikap, dan tindak tanduk kita pasti akan berpedoman pada kebenaran firman Tuhan yang selalu kita rindukan untuk didengar dan disaksikan. Begitu juga sebaliknya. Jika yang paling sering kita dengar dan yang paling sering kita lihat adalah hal-hal yang justru tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka mindset kita, pandangan kita, perilaku hidup kita nantinya
berdasarkan apa yang paling sering kita lihat dan paling sering kita dengar. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita dan keluarga kita, mari kita sesering mungkin melihat dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sesering mungkin kita berdoa, beribadah kepada Tuhan, sehingga perilaku hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan terlebih Tuhan mendekat kepada kita tatkala kita mendekat kepada Tuhan. Dan ingat, kalau kita semakin jauh dari Tuhan, bayangkan apa jadinya hidup ini kalau Tuhan juga menjauh dari kita. Saya yakin dan percaya kerinduan kita bersama adalah Tuhan mendekatkan dirinya kepada kita, karena kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bayangkan jika kita dan Tuhan hidup bersama-sama, maka sesungguhnya kita tidak sendiri. Kita bersama-sama dengan Tuhan, sehingga apapun persoalan pergumulan hidup kita, kita tidak menghadapi dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita bersama-sama dengan kekuatan, hikmat, pertolongan Tuhan. Kita mengerjakan dengan maksimal apa yang harus kita kerjakan. Di luar batas kemampuan kita mengerjakan, itulah domainnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dan saya terus bergantung dan berserah pada kekuatan pertolongan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin.